ini seorang pria yang luar biasa, yang terkenal ya dengan semangatnya dan pedomannya yang never stop overlanding. Selamat pagi Om. Selamat pagi. Om, ini saya kan lihat nih banyak mobil di sini tuh Om. Ini kok bisa punya banyak mobil ini dan gimana nih Om ceritanya Om? Ceritanya itu panjang, tapi aku mau ngomong dulu. Aku tuh waktu dulu dikata luar biasa, tapi lama-lama jadi biasa di luar. Biasa Sesuai nih Joko gitu loh. Iya iya Nah iya itu. Om. Jadi kalau ibarat kita itu suka jalan-jalan, Iya. itu ada dua macam. Kalau kita sebagai turis mungkin nggak nyetir mobil, perginya pasti naik pesawat. Oh iya. Nah kalau saya ini kan overland, never stop overlanding gitu loh. Iya iya iya. Jadi kalau naik mobil itu ya mobilnya mesti warna-warna. Karena apa? Karena yang namanya overland itu kan bisa di jalan raya, bisa di gunung, Iya. ya kan bisa masuk ke off-road, masuk ke pedalaman gitu loh. Iya Nah, iya. memang dasarnya itu waktu saya kecil, saya ini kan tinggal di Temanggung, ini kan kita ini dari Temanggung itu mau kemana-mana kan jauh, mau ke Semarang Jauh. aja mesti, Iya, ya kan. 2 Dan jam dulu ke Semarang. 2 jam. Nah dulu itu kalau mau beli barang-barang bagus kan kita mesti ke Semarang, ke Jogja, kemana? Karena Temanggung Iya. itu desa kan. Betul, betul, Om. Nah itu awalnya itu waktu kecil saya diajak wirawiri sama orang tua. Jadi naik mobil dari zaman dulu yang bau bensin yang saya sering muntah sampai mabuk gitu sering dari- mabuk. Dulu kan bau bensin mobilnya, Oh, pakai iya, iya. tempolongnya yang bikinan Blue Band itu loh. Iya. Pertega Blue Band itu loh, saya masih ingat itu. Nah tapi lama-lama kok jadi malah saya suka mobil. Karena jadi kebal berarti tidak ingat. Wow. Nah memang kan selain mobil-mobil yang dilihat sini itu kan saya punya banyak mobil klasik. Nah, mobil klasik kan untuk di Iya. galeri. Iya. Kalau ini memang mobil-mobil overland ya seperti ini untuk klasik Berarti tapi bisa hidup semua nih Om. Maksudnya bisa dikendarai semua. rata-rata bisa kalau di sini gitu loh. Pokoknya mobil yang sudah saya pajang ya rata-rata bisa dihidupkan. Paling nunggu misalnya nggak hidup paling nunggu perlistrikan, Oh, nunggu gitu. mungkin catnya dilas gitu. Tapi Oh. kalau yang betul-betul masih berantakan itu saya nggak campur gitu. Ada lain gitu. Oh iya. Nah Om kemarin kan saya nih bikin video konten nih Om tentang rumah Li yang rumahnya Oh, Om iya. Ke. Nah itu saya pengen tahu ya kemarin saya minta maaf ada kesalahan tentang nama ya teman-teman. Jadi seharusnya itu almarhum Opa Kuswanto. Li Kokswan itu seharusnya Kuswanto. Saya nyebutnya di situ Kuswantoro. Jadi saya minta maaf ya Om. Nggak apa-apa. Nah saya pengen tahu nih Om sejarahnya rumah itu seperti apa Om? Jadi sejarahnya itu sebetulnya kalau ditarik mundur ya itu tuh dibangun kan 1875. Oh iya. Nah waktu 1875 itu yang bangun itu sebetulnya sudah generasi ketiga itu. Oh. Dari generasi pertama yang saya kedua. Nah kedua terus akhirnya saya ini dari pertama dari yang datang dari Tiongkok itu Iya. saya ini generasi keenam. Oh, generasi ke-6. Keenam Ya. gitu loh. Jadi kalau yang dari bangun ke rumah ya berarti saya generasi kelima. Terus itu rumah komisi Nah, terawat dengan baik. Itu rumah itu memang dulu itu ada sejarahnya. Jadi kota Temanggung itu teman-teman dulu itu memang dibentuk oleh leluhur-leluhur kita karena memang dulu itu dari zaman Belanda itu sebetulnya itu Belanda ini membeli privilege ya keistimewaan kepada sesuatu pengusaha-pengusaha yang bisa mengembangkan kota gitu loh. Oh iya. Dikasih kapiten gitu loh. Nah, asal usulnya dari situ. Nah, memang di sini tuh ada pendatang yang dari Tiongkok, itu Iya. ada yang dikasih privilege sama Belanda, yaitu untuk mengembangkan, tapi dia harus dengan tradisi Belanda ya, ngomong Belanda, nanti untuk bikin pegadaian untuk Belanda gitu. Ada yang memang pendatang yang memang khusus dagang, Oh iya. nggak ada hubungan dengan Belanda. Makanya di sini juga kalau kita bicara orang Tionghoa itu ada dua. Iya. Yang Holland Spreken sama yang enggak yang Oh, asli iya. bisa ngomong Bisa Mandarin gitu loh. Mandarin, Nah ya. itu. Nah, kebetulan yang dari leluhur kami ini yang memang dapat privilege dari Belanda. Jadi dikasih wewenang untuk bisa bangun beberapa sampai di Temanggung ini teman-teman kalau tahu ada namanya rolikuran. Itu bahasa Jawa rolikur itu 22. Karena kalau zaman dulu itu bikin real estate dikasih nama jumlah rumah. Oh, Makanya jadi jumlah rumahnya 22 22, maksudnya. makanya jalannya di belakang pasar tuh namanya lolikuran karena jumlah rumahnya 22 dan masih ada itu sekarang. Saya itu Gitu baru loh. tahu kalau itu dulunya real estate, saya kira juga jalan biasa yang Ya, begini. ya dulu nggak ada nama real estate, istilahnya ya perumahan, tapi Iya, jumlahnya iya. 22 ya lolikuran. Likuran gitu ya. Nah, mungkin kalau jumlahnya 100 ya atusan atau apa ya saya nggak tahu Iya, gitu iya, loh. iya. Tapi nama Jawa gitu loh. Jadi dulu itu memang
Tionghoa yang dapat privilege itu dia itu lebih kebebas, bisa dekat dengan pribumi, bisa dekat dengan Belanda, dengan macam-macam, tapi dengan catatan harus mau diperintah sama Belanda. Gitu loh. Nah, iya, kalau pendatang dari Tionghoa yang asli yang tidak dapat privilege, dia punya cara sendiri. Dia nggak mau suruh pakai bahasa Belanda, dia tetap teguh bahasa Mandarin gitu loh. Dia punya kepercayaan juga, dia nggak mau masuk ke Kristen, dia mau tetap Buddha misalnya kayak gitu loh. Jadi itu dulu ada dua kelompok. Nah, jadilah rumah itu. Nah, memang kalau kita lihat Temanggung itu banyak rumah-rumah kolonial. Karena apa? Temanggung ini adalah salah satu daerah yang memang di pegunungan kaki Gunung Sumbing dan Sindoro itu subur sekali. Dari zaman dulu itu penghasil kopi, penghasil bumi ya. Hasil bumi kopi dan tembakau, cengkeh, semua itu rempah-rempah di situ. Jadi di mana ada tanah subur, itu pasti ada pedagang, pasti banyak Belandanya. Oh iya, banyak Belandanya. Jadi kamu nyari peninggalan Belanda itu di tempat-tempat yang subur. Ya, kalau misalnya zaman dulu itu di daerah yang gersang, misalnya di Timor Leste, daerah Timor gitu ya, Sumba segala macam tuh, Belandanya ke sana bukan investasi untuk rempah-rempah, tapi penyebaran agama biasanya. Gitu loh. Ya, saya tuh kagum dengan luar biasa Om Bogo nih, mesti warisannya, maksudnya mebel tuh mesti terawat dengan baik semua, dan rumah itu benar-benar bersih luar biasa sih Om. Saya lihat sih Om, maksudnya untuk kan nggak semua orang punya uang itu bisa mau merawat rumah seperti itu. Biasanya kan mereka dirobohkan gitu ya Om. Karena gimana nih Om, karena Om suka rumah kuno, memang barang itu atau? Kalau saya tuh memang dari dulu tuh saya menghargai barang sejarah. Karena sebetulnya kita ini dalam hidup itu tiap hari kita membuat sejarah. Yang apa yang kita lakukan hari ini itu akan dilihat nanti 500 tahun, 200 tahun lagi atau ke depan. Nah, yang sekarang sudah tertinggal, yang pernah dibangun oleh masyarakat entah itu dari luar negeri atau orang Indonesia, itu kalau dilestarikan, kita tidak punya identitas. Mana Indonesia kok bangunannya, kok modelnya kayak di Meksiko semua, kok kayak ya kan banyak resort-resort yang bangunnya seperti di Santorini, terus seperti di Jerman. Nah, harusnya kan joglo misalnya, rumah Mataram, rumah Majapahit gitu loh. Kelihatan ciri khas Iya khas. Nah, makanya itu dengan saya memugar atau merestorasi bangunan ini, kita harus dibuat seautentik mungkin. Jadi kalau kita mau bangun misalnya nih mobil klasik di belakang saya ini tahun 41. Ini kalau saya bangun ya harus kembalikan semua lampu-lampunya, jangan dikasih lampu-lampu yang LED zaman sekarang. Ya kan, jadi nggak otentik lagi ya. Uangnya yang keluar sama, ongkos tukangnya sama, kita keki-kekinya sama, tapi dapatnya nggak orisinil gitu loh. Jadi yang namakan orisinil itu bukan mobil aja, rumah juga harus ada orisinilnya. Gentengnya misalnya, rumah tahun 18 sekian kan belum ada sirap, ganti sirap ya sudah nggak otentik. Itu mengganti genteng aja kita mesti ukur. Yang orang Jawa bilang genteng keripik, gentengnya tipis. Nah, kalau udah tebel itu udah genteng soka, udah bikinan baru gitu loh. Jadi kalau saya mau merestorasi sesuatu, itu saya harus autentik. Saya jual makanan jadul, bungkusnya harus jadul. Nah, makanannya jadul, bungkusnya pakai plastik ya sudah ada. Itulah, jadi itu sifat dari saya, pembawaan dari saya. Nah, rumah itu memang setelah pergantian zaman itu yang megangan beberapa generasi. Memang kalau saya lihat makin ke belakang ini, generasi penerus ini mereka makin kehilangan daripada passion. Karena kalau kita mau restorasi itu harus ada passion. Nah, kalau sudah hilang passionnya, akhirnya apa? Lihat jam antik di toko itu langsung dipasang. Padahal itu kan jam antik kan bikinan sekarang replika. Nah, lebih baik kita cari yang zaman dulu yang di Loaan kita repair gitu loh. Nah, makanya ini berlaku untuk semua teman-teman yang punya rumah warisan leluhur di daerah. Ya, kalau bisa jangan dirubuhkan, terus dibuat ruko, jangan. Karena apa? Ini Indonesia ini lama-lama tidak jelas identitasnya. Karena apa? Era Belandanya nanti lama-lama nggak kelihatan karena kita dijajah sama Belanda zaman dulu, seperti Singapura kan dia dijajah sama Inggris,
Itu di Singapura kalau kita lihat tinggal Inggris masih dilestarikan. Isi bagus itu. Bagus sekali gitu loh. Nah, kita Indonesia kita harus menjual itu. Betul. Selain alamnya yang indah, Hmm. peninggalan-peninggalan dari Sejarah. sejarahnya harus ada. Ya. Nah, saya tergerak, tapi saya ini kan hanya segelintir kecil daripada masyarakat Indonesia. Ya. Tapi dengan saya membuat konten ini, moga-moga follower-follower teman-temannya dari Alisa Elis sama Happy Go Lucky Expedition ini bisa lihat bagaimana kita melestarikan barang-barang jadul, entah itu makanan, entah itu kendaraan, entah itu Rumah. tempat tinggal, rumah. Nah, itu tadi teman-teman cerita tentang sejarah rumah dan tentang Om Bogo ini. Terima kasih Om buat waktunya. Ya, Teman-teman jangan lupa nanti kita masuk yang part selanjutnya. Ada hal yang lebih menarik lagi mau kita tanyain sama Om Bogo. Oke?